Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia XZ1 Compact warna biru ini ya, warna biru, al operator X Kemenperin, sinyal permanen seumur hidup, garansi sinyal seumur hidup. Sewaktu-waktu ada kendala sinyal bisa hubungi kami via DM atau chat di Shopee ya. Dengan harga Rp1.500.000 ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami ya. Satu buah Sony XZ1 Compact al operator warna biru menggunakan kurir si cepat dengan nomor resi 004490221817 tujuan Sukabumi, Jawa Barat. Video ini akan kami upload di YouTube ya, mulai dari cek unit sampai cek fisik, cek fungsi dasar, kemudian proses packing ya. Semuanya kami jadikan bukti bahwa unit yang kami kirim dengan aman ya, dengan packing yang memenuhi syarat. Kemudian juga akan kami upload di YouTube ya, tetapi akan kami setting privat ya. Jadi tidak bisa dilihat oleh publik, yang bisa melihat hanya orang yang kami kirimi link videonya ya. Jadi yang bisa melihat video ini nanti sementara hanya pembeli ya, kemudian setelah barang aman, dalam artian sampai di pembeli dengan selamat, baru video ini akan kami setting secara publik ya, di channel YouTube kami Platinum City. Oke, jadi untuk kerahasiaan data baik resi maupun nomor resi ya, ini aman ya. Kita tunggu sampai barangnya mendarat di pembeli dengan aman, baru kita setting publik ya untuk video di YouTube ya. Oke, seperti biasa sebelum kita packing kita akan lakukan review singkat unit yang akan kita kirim ke Sukabumi. Yang pertama kita jelaskan dulu kelengkapannya ya. Untuk kelengkapannya sesuai dengan deskripsi, handphone plus softcase warna hitam seperti ini ya. Oke, handphone plus softcase seperti ini, itu saja ya kelengkapannya. Kemudian kita cek fisik ya. Untuk fisik tampak depan seperti ini, tidak ada retak, tidak ada pecah ya. Ini belum ada pelindungnya, dalam artian belum ada tempered glassnya atau belum ada hidrogelnya ya, aman. Untuk fisik tampak depan tidak ada retak, pecah atau goresan tajam. Kemudian untuk fisik tampak belakang juga mulus, original dari Docomo ya ini ya. Untuk kaca kamera juga aman, bening, tidak ada retak, pecah, tompel, retak atau jamur atau noda di kaca kamera seperti itu. Kemudian untuk fisik bagian samping seperti ini ya, juga masih lumayan mulus, semua tombol masih berfungsi. Ini tombol shutter kamera ya, jadi seperti kamera handphone Sony ya, mulai dari handphone Sony jadul sampai yang terbaru itu tetap khas Sony, tetap ada shutter kamera seperti ini. Oke, ketika ini ditekan nanti dia akan langsung ke kamera ya. Kemudian kalau kita setengah fokus, lah ini akan fokusnya akan mengunci seperti itu, khas HP Sony ya. Kemudian ini tombol power on off beserta sensor sidik jari ya, masih aman dan berfungsi. Ini tombol volume, kemudian di atas ini ada lubang jack audio 3,5, kemudian ada lubang kecil mikrofon. Kemudian untuk fisik di samping sini juga masih lumayan mulus ya. Di tempat micro SD dan SIM card ya, satu SIM dan satu micro SD. Untuk memori internalnya sendiri 32 GB ya. Kemudian untuk fisik bagian bawah seperti ini, lumayan mulus, ada lubang charger dan ada lubang kecil untuk mikrofon ya, ada mengelupas di sekitaran lubang charger ya. Oke, seperti itu untuk kondisi fisiknya. Kemudian kita tunjukkan nomor IMEI ya, ketik
Ketika posisi standby ya ketik telepon, kemudian ketik bintang pagar 06 pagar. Nah, ini nomor IMEI-nya. Nomor IMEI adalah identitas dari handphone itu sendiri ya, sangat penting kita tunjukkan ya. Kemudian ketika barang tiba ya, tolong di video unboxing mulai dari buka paket, menyalakan handphone dan menunjukkan nomor IMEI sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim dengan bukti nomor IMEI yang sama, seperti itu. Kemudian setelah kita tunjukkan nomor IMEI, kita masuk ke beberapa fungsi dasar ya. Yang pertama kita masuk ke touchscreen. Kita pastikan touchscreen aman, tidak ada yang error ya, tidak ada yang dead touch, tidak ada bagian yang tidak dapat disentuh ya. Sambil kita cek touchscreen, kita mau kasih 3 tips terkait dengan handphone Sony ya, yang di tiap video selalu kita sampaikan dan selalu kita ulang-ulang ya. 3 tips. Yang pertama terkait dengan pemakaian, jangan dimasukkan ketika bepergian, jangan dimasukkan di celana yang ketat seperti celana jeans. Ditakutkan ketika kita jongkok ataupun duduk, handphone tertekan dan akan timbul masalah pada LCD ya. Bisa terjadi shadow, white spot atau penyakit tombel atau LCD mati, seperti itu juga bisa. Begitupun juga ketika kita mau tidur, lebih baik letakkan di atas meja atau jauhkan dari tempat tidur. Karena apa? Ditakutkan ketika kita tidur bisa, dan ketika kita sanding itu bisa tertindih ketika tidur ya, dan akan terjadi masalah pada LCD. Itu yang pertama. Kemudian tips yang kedua, jangan sampai overcharging ya. Jangan sampai overcharging dalam artian dicas selama berjam-jam melebihi waktu normal. Normalnya 2 jam itu baterai sudah penuh. Jika lebih dari 2 jam itu akan beresiko baterai melembung, bisa terjadi konslet pada baterai ataupun konslet pada mesin itu sendiri dan bisa terjadi mati total. Jadi tips dari kami ya, ketika kita mau tidur dan melihat handphone kita baterai lemah, lebih baik biarkan saja ya, kita cas saja ketika kita bangun. Misalkan jam 5 pagi kita bangun, kita cas, kemudian jam setengah 7 pagi kita mau berangkat kerja, saya yakin HP-nya sudah penuh atau minimal hampir penuh. Itu lebih aman daripada dicas sambil ditinggal tidur ya. Tentu saja akan berakibat fatal pada baterai atau mesin itu sendiri dan bisa berakibat mati total. Kemudian tips yang ketiga ya, atau terakhir, jangan sampai memaksakan kinerja ketika terjadi overheat ya. Jadi ketika kita bermain game atau merekam video atau live streaming dengan durasi yang lama, tentu handphone akan terjadi overheat atau panas berlebihan. Jika itu terjadi, hentikan pemakaian, biarkan suhunya stabil, baru dilanjutkan lagi kegiatan live streaming, merekam video atau bermain gamenya. Karena apa? Ditakutkan jika suhu panas dan tetap dipaksa ya, bisa terjadi terbakar pada IC CPU ataupun komponen lainnya pada mesin dan berakibat mati total. Itu yang kita takutkan. Untuk daripada itu ya, kita sarankan jika memang dipakai secara berlebihan ya, berkepanjangan, bisa beli cooler atau pendingin atau kipas ya, yang biasanya ditempelkan di belakang sini. Itu fungsinya agar handphone tetap dingin ketika dipakai dengan durasi yang panjang. Oke, saya kira itu 3 tips penting dari kami ya untuk touchscreen aman, semua bagian bisa disentuh. Kita lanjut ke LCD ya. Kita lanjut ke LCD atau display ya. Ini warna putih bersih, tidak ada shadow, tidak ada bercak, tidak ada noda, tidak ada tombel ya. Kemudian kita lanjut ke warna agak gelap, kemudian juga aman. Ini warna gelap atau warna hitam juga aman ya. Kemudian ini warna merah juga aman. Kemudian hijau, kemudian warna biru, kemudian video gradasi ya, masih tajam. Kemudian ini garis tidak ada yang putus. Kemudian ini ke foto gradasi. Terus kembali ke warna putih ya. Untuk LCD kita jamin sesuai dengan deskripsi. Kita lanjut ke LED atau lampu LED notifikasi. Perhatikan pojok kiri atas ya,
lampu kedip-kedip menyala. Kemudian kita lanjut ke speaker. Oke ya, speaker jernih kita cek satu persatu. Speaker atas, speaker bawah, oke. Kemudian kita cek mikrofon ya, mikrofon bawah dulu. Halo, cek mikrofon bawah 1 2 3, cek 1 2 3. Halo, cek mikrofon bawah 1 2 3, cek 1 2 3. Oke ya, kedengaran. Kita cek mikrofon atas. Halo, cek mikrofon atas 1 2 3, mikrofon atas 1 2 3. Halo, cek mikrofon atas 1 2 3, mikrofon atas 1 2 3. Ya, kedengaran untuk mikrofon atas. Kita lanjut ke kamera ya, kamera belakang dulu atau main kamera. Oke, kamera belakang aman. Kita lanjut ke kamera depan. Kamera depan juga aman. Kemudian kita lanjut ke lampu flash. Lampu flash juga nyala. Kemudian kita lanjut ke sensor kompas ya. Kompas juga aman. Kemudian ke akselerometer. Akselerometer juga bolanya bergerak ya, aman. Kemudian ke giroskop juga aman. Kemudian ke sensor cahaya, angkanya juga berubah. Kemudian ke sensor proximity. Oke, proximity juga bisa on bisa off. Kemudian kita lanjut ke baterai health, juga masih hijau. Kemudian ke sensor sidik jari. Sensor sidik jari atau fingerprint sensor juga statusnya oke ya. Kemudian yang terakhir kita cek sensor NFC ya. Sudah kita install aplikasi cek saldo, NFC aktif. Tinggal kita scan ya. Kita scan etal atau e-money di belakang. Oke. Langsung membaca saldo daripada e-money ya, atau etal dari Bank Mandiri ya, seperti ini, menandakan NFC berfungsi dengan baik ya. Sekarang kita masuk ke proses packing ya. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya terlebih dahulu. Kita pasang softcase sekalian. Untuk ini kita gunting ya. Jadi untuk yang nama produk Sony ini kita gunting ya, jadi kurir tidak tahu isinya apa ya. Dari kita sudah mengantisipasi ya. Oke, seperti ini kita gunting. Kemudian untuk packing kita menggunakan styrofoam ya, kardus bagian luar kardus seperti ini ya. Bagian luar kardus seperti ini. Kemudian bagian dalamnya ini sudah kita lapisi styrofoam, bawah, samping, menyeluruh, dan atasnya nanti kita tutup styrofoam setebal 2 cm ya. Jadi jika di perjalanan ya, di dalam truk atau kargo, di atasnya tertindih oleh barang-barang lain, itu sangat-sangat aman seperti itu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke proses packing.
Nggih. Ambil paket cepat. Oh nggih niki. Pas, Mas. Mantap ya. Berarti ini kan tak terne dhewe. Ini bisa nih mau jalan ya. Ini numpuk loh. Sampeyan WA sik ra apa-apa lek pomone Oke.